So angeless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya sekalian. Saya menyapa dulu satu persatu ya. Shalom Ibu Jimmy, Ibu Jimmy, jadi Pak Jimmy, Bu Wilma, Bu Weni, Bu Pinggan, Pak Reiner, Pak Lewi, ada Pak Embo, Bu Regina, masih di jalan tuh kelihatannya Bu Regina. Pak Parlin, Bu Teti, Ibu Vera, itu Pak Sancis ya. Ibu Evi Rani dan Bu Rineke. Shalom semuanya sekali lagi, selamat malam. Oke, ini langsung aja ya Bu ya. Oke, terus waktu saya sampai jam berapa nanti supaya nggak kelewatan Jam 8.15, Pak. sampai? Oh oke, sampai 20 20.15 ya Pak ya. Oke, oke, terima kasih. Oke, saya langsung mulai aja kali ya Pak ya. Saya share screen. Em, eh ya, ini share. Nah, oke, sudah kelihatan ya. Oke, kan kita judulnya jadi hari ini mengenai worship. Tapi sebelumnya saya mungkin harus perkenalkan diri lagi. Udah lama sekali kayaknya kita nggak ketemu kan. Jadi dan mungkin ada yang bertanya juga kenapa si bapak ini yang sharing mengenai worship, memang dia punya kompetensi apa? Oke, saya kebetulan ya mungkin bukan kebetulan sih, kebetulan saya punya ada background sedikit di Christian worship gitu. Nah, Ibu Bapak mungkin masih ingat dulu ada namanya simfoni musik. Kalau ada yang masih ingat, thank you Pak Jimmy masih ingat ya. Kalau zaman sekarang kan orang-orang pada taunya lagunya lagu-lagu simfoni worship kan, anak-anak muda itu kan. Itu adalah generasi keduanya, itu anaknya anak-anaknya tuh. Jadi zaman zaman saya itu tahun 90-an lah itu. Saya sih dari SMP-an juga udah mulai vokal grup gitu ya di gereja, ikut kur segala macam, dan ngebandnya itu ya sekitar tahun 90-an seterusnya gitu. Sampai sekarang ya sekarang jarang, udah tinggal sebulan paling 2 kali 3 kali lah gitu. Udah banyak anak muda gitu kan. Nah, jadi pelayanan musik cukup lama, dan saya ada di simfoni musik juga itu ya saya hitung-hitung ada ternyata yang live recordingnya itu ada belasan album sih, lumayan gitu. Dan ada album yang non recording apa yang studio gitu sekitar 30 albuman gitu ya, lumayan juga sih hitung-hitung banyaknya. Lalu mungkin ada Bapak Ibu yang ingat lagu Lebih Dari Pemenang gitu kan, atau Allah Sanggup gitu. Itu lagu-lagu yang Tuhan percayakan untuk saya tulis lah gitu. Jadi kebetulan gitu saya punya latar belakang sedikit di bidang praise and worship, tapi memang kita ngerti ya bahwa worship ini, kita ngomong worship itu ini kan bukan sekedar di gereja saya nyanyi gitu kan, atau tadi kan kita nyanyi 2 lagu 3 lagu, itulah worship. Habis itu kita ngapain? Ya bukan worship ya, bukan gitu gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya adalah, nah ini saya mau bahasnya mungkin seperti wartawan gitu kan, 5W, 1H, gitu. What, who, when, where, why, how. Dan terakhir, bagian terakhir ada soal, ada apa manfaatnya buat kita gitu kan ya. Karena kalau nggak ada manfaatnya tuh kadang-kadang orang tuh nggak termotivasi. Buat apa worship juga gitu ya. Oke, itu perlu ada manfaatnya pasti. Oke, oke kita langsung mulai. Jadi, what is worship? Apa sih penyembahan gitu kan ya. Nah, kadang-kadang dulu itu kita suka adakan seminar workshop gitu di gereja-gereja atau acara-acara gitu. Kita suka lempar pertanyaan gitu, "Pak, sebetulnya worship itu apa gitu kan. Lalu ini ada salah kaprah yang sering terjadi adalah begini. Kalau orang ya praise dan worship itu kan sering kali di anak kembar istilahnya gitu selalu ketemu gitu. Nah, orang sering kali bilang begini, kalau praise itu ya Pak adalah lagu-lagu yang temponya cepat. Tadi ada lagu apa tadi, Allah yang benar gitu. Ah, itu praise tuh. Kalau yang worship itu lagu-lagu yang temponya lambat gitu. Nanti yang orang sampai nangis-nangis. Itu worship.
Sebetulnya kan nggak gitu gitu ya, karena bedanya ini begini, karena praise itu kan bisa kepada siapa saja, betul ya. Saya bisa memuji misalkan Bu Pink kan, Bu Pink kan kalau pakai warna pink, ya namanya juga pink gitu kan. Jadi pakai baju pink itu cocok banget gitu. Saya memuji itu ada alasannya gitu kan ya. Dan praise itu bisa kepada siapa saja gitu kan. Boleh aja saya memuji setiap orang, boleh kok gitu. Nggak 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 tabu gitu ya memuji. Lalu tapi kalau worship itu kan tujuannya cuma satu, pasti kepada Tuhan gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada yang punya anak gadis gitu ya, mereka bercakap nih kalau pacarnya tuh lagi percakapan dia dengerin juga. Kalau pacarnya memuji-muji masih oke gitu. Adindaku, engkau apa indah di mataku masih oke gitu. Tapi kalau si pacarnya udah mulai aku menyembahmu, tar dulu. Emang anak gua berhala deh, sembah gitu ya. Penyembahan itu cuma kepada Tuhan. Makanya oke. Lalu praise tadi harus ada alasannya. Biasanya ada alasannya kan gitu kan. Saya memuji Bu Weni misalkan. Oh kacamatanya cocok sekali kayak kacamata model gitu Bu. Gitu. Ada alasannya gitu kan. Nah kalau worship itu nggak usah alasan, tanpa alasan kok. Kita menyembah Tuhan karena dia Tuhan gitu kan. Dia satu-satunya makanya kan kita menyembah Dia. Hanya Dia yang layak disembah. Dan akar kata worship itu ternyata kan berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu worship itu artinya mendeskripsikan kelayakan seseorang atau sebuah benda. Kalau kita ya tentu kepada sebuah pribadi, kepada Tuhan gitu kan ya. Dia layak disembah gitu kan. Banyak lagu-lagu gitu kan. Dia layak, dia naik, ya benar gitu kan. Dan kata sembayang, bahkan kata sembayang itu kan kalau ada yang pelajarin dulu, sembah hyang sebetulnya arti katanya. Menyembah hyang itu bahasa Indonesia kuno buat junjungan lah gitu ya buat kita ya tentu pada Tuhan gitu kan ya. Nah, sebetulnya jadi worship itu juga kita bisa katakan adalah bahasa atau percakapan kita dengan Tuhan, gitu kan ya. Oke, nanti akan lebih jelas deh. Lanjut dulu ya. Nah, worship itu ternyata kan bukan cuma hari Minggu di gereja selama sekian menit. Kalau salah kaprah yang tadi kan, lagu cepatnya tadi ada dua, dua kali ya sekitar 5 menit lah atau 6 menit gitu kan. Nah, apakah worship itu cuma 6 menit? Kan enggak. Atau ada orang bilang, oh iya lamaan lah selama praise and worship gitu, selama setengah jam, 3/4 jam gitu. Apakah cuma itu? Enggak juga gitu kan ya. Worship ternyata kan bukan cuma hari Minggu, bukan cuma di gereja gitu kan ya. Nanti akan ada penjelasannya. Bahkan dalam arti kata yang lebih luas, di Roma dibilang begini, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Paulus ngomong kepada jemaat, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan ya. Ini ngomong persembahan itu worship gitu kan ya, sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati, true worship gitu istilahnya itu. Jadi seluruh tubuhmu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu ibadah yang sejati, itulah worship yang sejati itu sebetulnya itu gitu. Bukan terbatas pada satu lagu dua lagu di hari Minggu atau di mana gitu. Oke, lanjut dulu nanti akan lebih jelas. Lalu pertanyaan kedua adalah kenapa sih? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Tadi sebetulnya udah terjawab sedikit kan ya. Mengapa kita menyembah Tuhan? Karena Dia Tuhan. That's it. Karena hanya Dia yang layak. He is the only one who is worthy of our worship. Gitu. Hanya Dia yang layak gitu. Nah makanya juga nanti saya jangan lompat dulu ya. Kenapa yang menyebut Tuhan? Ya karena Dia Tuhan gitu kan. Nggak ada alasan lain sebenarnya. Kita nggak usah bilang karena oh iya karena Tuhan baik gitu. Saya menyembah Dia. Itu sebetulnya kalau masih ada alasan itu sebetulnya masih pujian sih gitu mungkin gitu. Tapi is oke lah kita kita ini batasan yang nggak usah strict banget gitu kan ya. Tapi kalau penyembahan kita ngerti, kita menyembah Tuhan ya karena Dia patut disembah, Dia Tuhan, He is the only one Tuhan gitu kan. Eh, oke, ada satu ayat yang bagus nih. Oke, gini nih, saya sebelum lupa ya. Ingat kita semua ingatlah waktu Musa dipanggil Tuhan kan ada semak belukar menyala-nyala gitu kan. Musa dikasih tugas. Oke, Musa kamu bawa bangsaku keluar dari Mesir. Lalu Musa tanya, oke, nanti tapi aku bilangnya siapa yang nyuruh aku nih Tuhan? Karena rupanya karena Musa itu kan pendidikannya pendidikan Mesir, gitu kan dari kecil dia dididik di Mesir,
Dan di Mesir kita tahu itu dewanya banyak sekali gitu kan. Jadi kayaknya Musa pikirannya udah terbiasa gitu. Oke, kalau namanya yang disembah-sembah itu banyak, jadi harus ada namanya dong. Gitu. Kalau nggak nanti ketukar-tukar kan bingung. Gitu. Nah, waktu dia ketemu dengan Tuhan, mungkin dia kepikiran masih kepikir seperti itu. Jadi dia tanya, Tuhan, tapi namamu siapa? Nanti mereka nanya nih, siapa namamu? Dan ingat gak jawaban Tuhan apa? Bilang aja, aku adalah aku. Namaku adalah aku. Tuhan nggak perlu nama sebetulnya. Seolah-olah Tuhan sedang bilang begini, Musa, kamu pikir selama ini ya, kamu pikir mungkin selama ini di sini ini banyak yang harus disembah. Enggak. Bilangin kepada orang Israel gitu kan, kalau orang Mesir tuh bilang ada banyak dan sebagainya, koreksi mereka. Bilangin, di atas sini yang ada cuma aku. I am the only one. Jadi aku nggak perlu nama sebetulnya. Bilang aja, aku adalah aku yang mengutusmu. Gitu kan. Jadi kenapa dia harus disembah? Ya dia cuma satu-satunya. He is the only one. Meskipun oke, nanti ada sambungannya, tapi lompat nanti ya. Nah, saya ketemu sebuah pembahasan yang bagus. Ini saya rasanya rasanya kita semua nggak pernah dengar ini dibahas ya ayat ini kan. Jadi pernah dengar nggak? Ayat 38 ayat 31 32. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Saya nggak pernah dengar ayat ini dibahas sih. Ayat yang agak aneh gitu kan, nama-namanya juga aneh. Bahasa Inggrisnya bilang begini, can you bind the cluster of the Pleiades or loose the belt of Orion? Can you bring out Mazzaroth in its season? Or can you guide the Great Bear atau Arcturus with its cubs? Tetap nggak jelas kan? Ayat ini soalnya nggak pernah dibahas kayaknya. Ada satu orang bahas, bagus banget gini ya, pembahasannya begini. Kan Tuhan tanya kepada Ayub ya, can you bind, bisakah engkau mengikat gugus bintang Pleiades? Pleiades itu apa sih gitu? Ini gugus bintang Pleiades ini kayak begini bentuknya, kelihatan kan ya? Jadi seolah-olah ada 7 bintang yang besar gitu, tapi sebetulnya bukan 7. Pleiades nampak seperti 7 bintang, tapi sebenarnya 7 klaster, 7 kelompok bintang terdiri sebetulnya itu ada 250 matahari di situ. Banyak, tapi kalau berdekatan jadi katanya satu gitu, yang gede gitu. Nah, klaster Pleiades ini, 250 matahari ini. Nah, kita tahu gini, kita tahu alam semesta ini kan mengembang, gitu kan. Mengembang, sebuah benda kalau mengembang itu kan harusnya bintang-bintang itu akan semakin menjauh. Harusnya demikian kan, karena dia mengembang. Nah, si gugus bintang Pleiades ini ternyata dia bergeraknya ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama. Sehingga dari bumi kita akan melihatnya sampai kapanpun itu dia kelihatannya sama terus gitu. Seolah-olah mereka ini diikat, ada yang mengikat gitu. Tuhan tanya kepada Ayub, Ayub, Ayub kan komplain-komplain kan, wah Tuhan gini, aku nggak salah lu, gini. Dia mulai menghakimi Tuhan gitu. Tuhan tanya kepada Ayub, Ayub, bisakah engkau mengikat gugus bintang Pleiades ini? Aku bisa. Tuhan bilang, aku yang mengikat apa gugus bintang Pleiades ini. Dia Tuhan yang begitu besar. Oke, lanjut dulu ya. Lalu Tuhan juga tanya kepada Ayub, can you lose the belt of Orion? Bisakah kau melepas ikat pinggangnya Orion gitu kan? Nah, gugus bintang Orion ini bentuknya kayak begini. Jadi orang zaman dulu berandai-andai gitu kan, oh iya ini kayak orang ya, ada orang ini ada kepalanya, ada tangannya satu diangkat, satu begini gitu kan, seolah-olah gitu kan. Ada kakinya dua, terus di tengah sini ada 3 bintang berjejer itu ikat pinggangnya katanya gitu kan. Orang-orang zaman dulu bilang gitu. The belt ikat pinggangnya Orion itu terdiri atas 3 bintang namanya Mintaka, Alnilam, Alnitak. Nggak pernah dengar. Hampir berupa garis lurus dan jaraknya ketiga ini hampir sama gitu kan. Tapi ternyata dengan ilmu pengetahuan manusia zaman sekarang, kita tahu bahwa 2 bintang yang di kanan itu lama-lama itu akan semakin mendekat dan akhirnya sampai nggak tahu kapan gitu, dia akan terlihat seolah-olah jadi satu. Sedangkan bintang yang di kiri
ini akan menjauh, 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 menjauh sehingga akhirnya ikat pinggangnya Orion itu akan terlepas. Tuhan tanya Ayub lagi, Ayub, bisakah engkau melepaskan ikat pinggang Orion? Aku bisa, Tuhan bilang. Lanjut lagi, dikit lagi. Lalu kalau yang itu apa Mazhar waktu itu nggak ketemu gitu ya. Tapi mengenai Arturus ini ada nih. Tuhan tanya lagi kepada Ayub gitu kan. Ayub, bisakah engkau mengendalikan lah gitu ya. Arturus, the Great Bear dengan anak-anaknya seolah-olah gitu. Arturus. Arturus ini ada gambarnya tuh. Arturus itu adalah salah satu matahari terbesar di alam semesta. Bandingkan dengan matahari kita itu lihat ada sun. Kecil gitu ya. Itu ada sebelah kiri lagi ada Jupiter udah tinggal nggak hampir nggak kelihatan titik. Bumi di mana udah nggak kelihatan. Bumi kecil sekali ya. Dibandingkan dengan Arcturus yang begitu besar. Dan Arcturus ini dibilang sebagai bintang yang apa istilahnya ya kalau orang Jawa bilang montor mabur karena dia kecepatannya itu adalah 257 juta mil per detik. Ada yang udah pernah naik kereta Wush gitu itu katanya kecepatannya berapa? 250 kilometer per jam. Kurang lebih gitu lah ya. 250 kilometer per jam. Kalau ini 257 juta mil per detik. Kencang sekali gitu ya. Dan Arcturus ini begitu besarnya sehingga dia tidak bisa dipengaruhi oleh gravitasi benda-benda langit lain. Kalau bumi, bulan, itu kan kita muter di sekitar matahari. Kenapa? Karena ada daya gravitasi yang menahan kita, gitu kan. Sehingga bumi itu nggak bisa lari kemana-mana, bulan nggak bisa kemana-mana. Ada gravitasi yang menahan kita. Tapi Arcturus ini begitu besarnya, nggak ada benda langit lain yang bisa nahan dia soalnya. Dia yang bersuka-sukanya dia jalan seolah-olah gitu. Tuhan tanya pada Ayub, Ayub, kamu bisa mengendalikan Arcturus. Dan Tuhan bilang, aku bisa loh. Dia Allah yang terlalu besar, terlalu dahsyat gitu. Dan ini ya apa? Jadi pembahasan ini ditemukan oleh ahli apa namanya itu eh, apa ahli perbintangan gitu di zaman sekarang. Orangnya tadinya nggak kenal Tuhan gitu kan, tapi waktu dia mulai bahas ini, mulai bahas ini, mulai bahas ini, ada satu orang yang dengar orang Kristen ini bilang kepada si ahli perbintangan, Pak, Bapak baca di Ayub itu ada Pak mengenai ini nih katanya. Si ahli perbintangan jadi tertarik gitu kan, dia cari di Ayub, dia baca, dan akhirnya dia bilang, eh, simpulan saya adalah katanya, yang menulis kitab Ayub itu bukan manusia deh. Yaitu atau manusia yang dapat inspirasi, tapi pasti dari Tuhan. Karena zaman sekarang baru kita tahu tadi fakta-fakta yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Di zaman Ayub itu udah ribuan tahun yang lalu. Mana ada sih orang tahu bahwa someday apa si Orion ini akan terlepas gitu kan. Bahwa Pleiades ini akan tetap kayak begitu. Bagaimana besarnya Arcturus, kecepatannya berapa, itu mana ada yang tahu ribuan tahun yang lalu. Gak ada. Kecuali Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan itu terlalu dahsyat gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi kenapa kita menyembah Tuhan? Ya dia memang layak disembah lah gitu kan ya. Oke. Lalu pertanyaan kedua berikutnya adalah siapa? Ini gampang pertanyaannya, yaitu jawabannya ya kita menyembah Tuhan gitu kan. Meskipun iblis suka coba mencuri dari kita. Penyembahan itu suka dia seolah mau mau ambil gitu kan. Bapak Ibu udah pernah ke Bali dong? Nih, udah pernah ya, semua pernah ke Bali. Kalau kita di Bali kan kita jalan sedikit, nanti di pojokan jalan tuh ada sajenan gitu kan. Kita ke toko mana di pojokan ada sajenan gitu kan. Itu adalah penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka. Gitu. Ya harusnya kan penyembahan kita kepada Tuhan di only one gitu kan. Tapi iblis suka sekali disembah. Maka dia akan menampilkan dirinya begitu rupa dan dia akan bilang, sembahlah, sembahlah. Orang-orang datang pada dia dengan bawa sajen. Tapi kita ngerti, penyembahan itu adalah siapa? Ya kita kepada Tuhan. Gitu ya. Oke, nggak ada yang lain. Next.
Nah, ini saya gabungin aja when and where. Di kapan dan di mana kita menyembah Tuhan. Anytime, anywhere. Jadi seperti tadi kita bahas sedikit ya bahwa worship itu kan bukan cuma sebuah event, bukan cuma sebuah kejadian, tapi worship itu sebetulnya lifestyle, gaya hidup sebetulnya. Bukan cuma hari Minggu di gereja cuma sekian jam pula gitu kan nyembah, cuma 2 lagu Pak. Enggak, menyembah itu bukan kayak gitu. Ya. Tapi worship is a lifestyle. Dan worship itu tidak tergantung suasana hati. Ada orang yang, ya kalau kita nyembah Tuhan dalam keadaan baik itu wajar. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nyanyinya dengan wah semangat gitu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu keadaannya lagi baik gitu. Oh baru dapat bonus Pak, gitu. Baru naik jabatan nih, dapat proyek gede Pak. Wah puji Tuhan, haleluya, kencang gitu. Itu gampang gitu ya. Tapi kalau keadaannya lagi nggak enak, hmm, bisakah kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Kita perlu biasakan sih ini karena memang penyembahan itu sebetulnya adalah lifestyle, bukan ya kalau lagi mood Pak, wah sekarang lagi nggak mood. Lagi wah harga barang-barang naik terus nih Pak, ini apa ini begitu, nanti gempa takut perang apa, ngeri. Jadi waduh nggak bisa nyembah, nggak bisa muji, nggak gitu gitu ya. Kita harus ngerti bahwa worship itu adalah anytime anywhere, itu adalah lifestyle kita. Orang yang dalam Tuhan tuh harusnya lifestyle-nya harusnya worship sih. Oke, lanjut lagi ya. Eh, Roma 12 ayat 1 ini tadi saya udah lihat sedikit ya. Kita baca sama-sama ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Bukannya berarti abis ini saya naik ke sebuah altar, saya potong leher sendiri gitu kan, saya korbankan diri sendiri, ya bukan gitu tentunya kan. Persembahan yang hidup soalnya di sini dibilang. Artinya kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai penyembahan kita. Bukan cuma yang 2 jam, 3 jam di gereja gitu kan, bukan cuma 2 lagu, 3 lagu, bukan. Seluruh kehidupan kita itu penyembahan kita. Oke, nyambung lanjut lagi. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya gitu kan, sebetulnya kita nyembah Tuhan itu gimana sih gitu. Oh saya nyanyi, waduh saya nggak bisa nyanyi Pak, suara saya fals gitu kan, kalau nyanyi itu yang ngiringin selalu marah-marah deh mas saya. Karena ketukannya salah katanya, cepetan tuh atau nadanya salah, dimarah-marahin terus loh. Nggak ada yang punya pengalaman gitu ya, jangan jangan sakit hati lah. Oke, jadi bagaimana dong penyembahan gitu ya? Oke. Hmm. Ada macam-macam postur yang dikaitkan dengan worship. Ya, mungkin kita pernah pernah dengar juga, pernah belajar gitu kan. Ada orang bilang, oh menyembah itu ada yang angkat tangan, ada yang dengan suara, dengan gerak tubuh, dengan ada yang menari bahkan gitu kan. Ada macam-macam, ada yang menyembah, ada yang berlutut segala macam gitu kan. Itu postur-postur yang dikaitkan dengan worship. Tapi penyembahan tentu melibatkan lebih dari sekedar hal-hal yang lahiriah. Bukan sekedar, oh, pokoknya orang kalau udah nunduk, udah apa berlutut itu berarti dia nyembah. Oh, belum tentu gitu kan. Karena nah ini ayatnya bilang ini, Allah melihat hati. Lebih penting hatinya dong daripada sikap badannya gitu kan ya. Ayatnya bilang begini, orang-orang ini Tuhan bilang datang menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan melihat hati, bukan cuma sekedar ini ya. Penyembahan mereka kepadaku hanya didasarkan pada aturan-aturan manusiawi yang telah mereka pelajari. Nah, kita nggak mau terjebak dalam hal kayak gini gitu kan. Oke, kalau di gereja Pak diajarinya kita harus kalau nyembah itu angkat tangan dua-duanya gitu kan. Dan angkat tangannya itu jangan setengah tiang, katanya, harus full. Gitu. Itu postur postur yang dipelajari tanda kutip gitu. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi jangan dijadikan formula. Oh, kalau nggak gitu berarti nggak worship. Nggak. Tuhan melihat hati kita. Itu yang paling penting, gitu kan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kan kita memang pas banget sih ya. Tadi udah dinyanyikan Heart of Worship gitu kan. Kata-katanya kan bagus banget emang lagu itu kan. Ketika musik sudah selesai katanya ya, dan segala sesuatunya sudah selesai, aku datang kepada Tuhan. Aku ingin membawa sesuatu yang bernilai, berharga.
yang memberkatimu Tuhan. I'll bring you more than a song. Aku bawa kepadamu bukan cuma sebuah lagu Tuhan. Karena lagu sih bukan itu yang kau minta, bukan sekedar sebuah lagu gitu kan. You search much deeper within. Ini tadi ayatnya tadi kan. Engkau melihat jauh ke dalam hatiku tentu, melalui apa yang kelihatan di luar, bukan cuma postur kita secara jasmani nih, makanya. Ini lagu ini alkitabiah banget sih ya. You're looking into my heart. Engkau memandang hatiku. Nah, referennya bilang, I'm coming back to the heart of worship. Aku pengen kembali. Hatiku itu adalah hati yang menyembah, bukan cuma yang kelihatan di luar gitu. Dan penyembahan itu is all about you. It's all about Tuhan. It's not about me gitu kan. Oh, aku udah angkat tangan lo, aku sudah gimana lo. It's not about me. It's about you, Lord. Gitu kan. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. Kadang-kadang kita sudah terlalu terpaku pada the things that we made of worship itu gitu kan. Worship ini kita jadikan apa sih gitu seringkali kan. Oh, kadang-kadang ya maaf kata kadang-kadang ada orang yang wah di panggung gitu kan mukanya nangis-nangis sampai nangis-nangis gitu kan. Tapi hatinya sebetulnya nggak ke situ mungkin gitu. Jadi show kadang-kadang gitu kan. Ya, oke, nggak menghakimi sih, nggak menuduh. Tapi kadang-kadang ya ini yang nulis lagu mengakui sih kadang-kadang jadi begitu kan ya. Tapi sebetulnya dia katakan at the end adalah it's all about you, Jesus. Penyembahan kita is about Jesus. Ini oke, lanjut lagi. Nah, penyembahan yang sejati adalah tentang Tuhan tadi kan ya. Oke. Kita menyembah Tuhan bukan hanya karena apa yang Dia lakukan bagi kita. Seringkali kan kita ada alasannya apa enggak nih? Kalau Tuhan lagi baik ya kita nyembahnya wah serius. Tapi kalau semingguan kita rasanya waduh ada masalah terus, ada masalah lagi, ini belum kelar ini datang lagi masalah ini gitu kan. Wah, hari Minggu juga kayaknya berat, mau nyembah juga kayaknya nggak bisa. Tapi kita menyembah Tuhan bukan hanya karena apa yang Dia lakukan bagi kita, tapi karena siapa Dia itu. Tadi kita udah bahas ya, siapa Dia? Dia itu layak, layak, sangat layak, lebih dari layak untuk disembah. Gitu. Worship adalah respons kita terhadap kasih Tuhan yang sudah terlebih dulu ditunjukkan kepada kita. Terlebih dulu, ya Tuhan sudah mati buat kita kok. Sudah terlebih dulu, kita belum lahir aja Tuhan sudah mati buat kita. Gitu kan. Waktu kita ngerti hal ini, kita akan bilang Tuhan thank you. Terima kasih Tuhan. Aku nyembah Engkau sampai kayak gimana juga belum sebanding. Sampai kayak gimana pun nggak sebanding sih Tuhan. Tapi ya, ya this is the best that I can do lah gitu kan. Ya, aku mau berusaha sebaik-baiknya lah Tuhan menyembahmu gitu. Mungkin gitu ya. Oke. Worship bukan sesuatu yang harus diperintahkan. Kadang-kadang kita kan hari Minggu kan worship leadernya gitu kan mulai ngajak, ayo mari kita sembah Tuhan, mari angkat tanganmu. Oke, angkat tangan. Tadi kan belum kan, oh ya sudah jangan dulu gitu. Mari kita sembah Tuhan. Tadi gimana? Tadi emang dari tadi belum ya? Belum sih, tadi baru nyanyi aja. Tapi mari kita belajar gitu bahwa penyembahan kita itu sesuatu yang nggak harus diperintah-perintah dulu, nggak usah diajak-ajak orang dulu gitu kan. Tapi begitu kita ngerti Tuhan itu kayak apa sih dan apa yang sudah Dia kerjakan buat kita, itu otomatis deh rasanya kita kan mau nyembah Tuhan terus rasanya gitu kan ya kelar-kelar gitu. Worship menjadi otomatis kita kerjakan waktu kita menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Nah ini ada gambar, ini saya kasih gambar gini karena gini, di gereja saya itu ada satu bapak, dia udah mungkin udah 70 tahun mungkin ada umurnya. Eh, kita kalau di yang tim PW itu suka bercanda gitu kan. Oh, kita suka ngobrol. Kalau penyembahan kita itu kalau udah berasa naik itu gimana? Tahu nggak lo? Ada yang bilang, oh ya kalau nanti si bapak itu sudah mulai angkat tangan, udah mulai berdiri, ya kan? Orang tadinya duduk, dia mulai berdiri, mulai angkat tangan, gitu kan. Bahkan nanti sampai suatu saat dia akan sujud, apa bukan bersujud lagi, ini namanya apa tuh? Gusrak, tertelungkup. Itu artinya penyembahan kita sudah naik. Kita suka bercanda gitu dulu. Gitu. Tapi karena Bapak ini memang luar biasa sih, luar biasa. Dia baru mulai nyanyi, tiba-tiba dia
tangan di mana dia sudah tersungkur kayak begini. Dulu saya juga pikir ini bapak ini agak ekstrim ya, gini-gini banget sih gitu kan. Tapi kemudian saya sempat ngobrol sama beliau gitu kan, dan saya baru ngerti kenapa beliau sampai kayak gitu. Dia cerita katanya dia itu dari Kristen, sempat mualaf, sempat pindah agama gitu karena pernikahan. Tapi lalu kecewa dalam menikahnya, akhirnya diceraiin juga, ditinggal juga sama istrinya, dia balik lagi ke Kristen gitu kan. Tapi dengan udah luka-luka lah, luka-luka batin gitu kan. Lalu suatu ketika itu dokter bilang sama bapak ini, bapak sudah jantungnya itu udah, saya lupa lah, udah hampir tertutup total pokoknya. Ada berapa saluran, yang satu udah 90%, let's say gitu kan. Yang satu udah 100%, satu lagi udah tinggal berapa, sisanya udah tinggal berapa persen gitu. Ini bisa mati setiap saat misalnya gitu. Jantungnya udah, waduh, parah gitu kan. Lalu dokter bilang, Pak, ini harus segera dioperasi, kalau nggak di bypass, dikasih ring, apa, ya apa lagi gitu kan ya. Harus segera nih Pak, Bapak bisa mati setiap saat. Lalu Bapak ini dengan bingung gitu kan pulang, dia doa, 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 doa. Tuhan bikin mujizat buat dia. Waktu dia balik lagi ke dokter, saya lupa lah berapa lama kemudian dia balik ke dokter. Dokter periksa lagi di apa di X-ray lagi gitu kan, ketemu itu saluran yang ini sudah buntu gitu, udah mampet gitu kan, timbul satu saluran lain, timbul begitu saja. Ini saya dengar memang ada at least ada 2 orang yang mengalami mujizat kayak gini. Jantungnya sudah parah-parah banget gitu, hampir tertutup semua. Tuhan bikin jalan lain, bypass, bypass benar-benar bypass itu bukan oleh dokter. Tuhan yang kerjakan bypass. Maka bapak ini, waduh, waktu saya ngerti ceritanya itu, waduh, saya jadi paham gitu, kenapa dia bisa nyembah Tuhan sampai kayak begitu. Wah, wah, itu rasanya itu yang kita perlu ya. Waktu kita nyembah, kita bukan cuma sekedar apa ya, bukan sekedar lagu lah. Tadi lagu itu bilang, it's not about me, bukan tentang apa, tapi it's all about you, Jesus. Engkau tuh luar biasa. Tuh. Kalau kita udah ngalamin ini, masa bodoh lah orang mau ketahuin kita, orang mau bilang kita ekstrim apa. I don't care. Oke, aku mau nyembah. Amin. Lanjut lagi ya. Nah, jadi tadi sebetulnya gini loh. Waktu kita kan Roma tadi bilangnya sebetulnya persembahkan hidupmu. Hidupmu itu sebagai persembahan yang kudus. Jadi hidup kita ini, waktu kita aktivitas kita sehari-hari, itu penyembahan kita sebetulnya. Kalau kita ngerti tadi Roma 12 ayat 1 itu kan. Waktu aktivitas kita setiap hari dengan hati yang menyembah Tuhan, tapi gitu kan ya, bukan ya hari apa ya, saya kalau nyembah Tuhan tuh pagi hari Pak, ada jamnya gitu kan. Saat teduh saya itu saya nyembah Tuhan, habis itu saya ke kantor, wah udah itu mah udah nggak nyembah Tuhan lah Pak, bangun dulu. Ribut sama teman sekantor, ada customer datang cerewet apa, kita pikir waduh itu bukan penyembahan ya. Tapi Paulus nasihatkan kita, mengingatkan kita hidupmu itu penyembahan loh. Asal yang penting hatimu. Hatimu itu benar di hadapan Tuhan adalah hati kita itu pengen nyembah Tuhan terus. Maka kegiatan kita, saya suka gambar ini meskipun gambar itu gambar anak-anak gitu ya, tapi ada gambar jamnya gitu. Mengingatkan kita bahwa 24 hour, 24/7 itu adalah kehidupan kita itu penyembahan sebetulnya. Kita mungkin pikir, oh enggak, saya lagi makan, saya enggak sih, enggak nyembah tuh. Saya baca baca WA, kalau sambil makan, sambil lihat YouTube mungkin, lihat berita apa gitu. Bukan penyembahan tuh, Pak. Sikap hati, yang penting Tuhan melihat hati kita. Gitu. Dan waktu kita baca berita, tapi dengan sikap hati, oh saya bukan sekedar cari berita nih. Saya lagi cari apa yang bisa saya doain. Itu kan lain ceritanya gitu kan. Itu adalah penyembahan. Atau apa saja gitu, apa saja sepanjang hari itu bisa menjadi penyembahan kita. Tidak usah dibatasi oleh waktu dan tempat gitu kan ya. Oh saya kalau lagi nggak di ruang doa saya itu saya nggak bisa nyembah Pak. Bisa, Tuhan bilang hidupmu adalah penyembahan kok gitu ya. Oke lanjut lagi. Nah bagian terakhir adalah tentu kita harus bicara manfaatnya. Harus ada apa ya, benefit istilahnya ya kan.
Kalau nggak orang bilang, aduh males lah Pak, nggak ada benefitnya. Harus ada manfaatnya pasti buat kita, kita ngerti gitu ya. Oke, nah oke, pertama-tama tentu ada disclaimer-nya dulu gitu kan. Bahwa worship ini bukan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan kayak transaksi gitu kan ya. Oke Tuhan, aku sudah menyembahmu lu Tuhan, itu bayaranku gitu kan seolah-olah. Jadi Tuhan sekarang kau harus berkati, aduh, kau harus berkati aku karena aku udah bayar nih. Bukan kayak gitu dong konsepnya gitu ya. Tapi tadi worship itu adalah respons kita gitu kan. Tuhan tuh baik, terlalu baik sama aku. Aku setiap saat setiap kali aku baca Alkitab, aku semakin kagum deh sama Tuhan. Tuhan tuh begitu dahsyat, itu luar biasa. Maka aku menyembah Tuhan. Itu adalah respons kita, gitu kan. Dan sebetulnya kita worship itu bukan bertujuan untuk, nah di sini aku diberkati Tuhan nih. Jangan gitulah, kita nggak gitu ya. Nanti tapi ada manfaatnya ada, nanti pasti ada gitu ya. Worship adalah tanda ketaatan, benar kan ya? Kita dan kalau Tuhan udah bilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Oke Tuhan, aku persembahkan. Aku menyembahmu. Itu ketaatan kita. Nah, ada sebuah cerita, ini contoh kasus yang contoh negatifnya dulu ya. Contoh negatif. Eh, ada seorang teman saya itu, teman sekolah zaman SMP itu, kan kemudian ada grup WA gitu kan, jadi ketemu lagi, reunian lagi gitu kan, semua juga begitu kan ya, kita Bapak Ibu ya. Nah ini ada satu teman nih ketemu lagi, dia lalu kita tahu bahwa dia ini penganut ini, ada yang pernah dengar auto urine terapi, Bapak Ibu ada yang tahu? Pernah dengar? Nggak tahu ya. Yang maaf ya, minum air seninya sendiri. Kita waktu tahu teman kita tuh lakukan gitu, kita ngeledekin dia gitu, ih kan geli gitu kan, gini kan gitu, gitu. Ya dia malah kesaksian. eh Dia bilang, aku sembuh loh, aku tadinya dia asma katanya, ada gejala asma gimana, aku menjalankan terapi itu aku sembuh, katanya ada kesaksian kan. Ya udah susah ngomongnya udah kalau kayak gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah dia ikut terapi ini karena gerejanya mengadakan seminar tentang ini. Aneh ya, gereja bikin seminar tentang terapi ini, yang saya ngecek habis itu kan saya jadi penasaran gitu kan, apa sih, cari di Google gini, oh gini gini gini, saya ketemu ada suatu websitenya gitu, itu kaitannya dengan yoga sebetulnya. Yoga kita tahu lah ya, kalau yoga kalau cuma buat kesehatan orang bilang ya, kalau buat ini kan buat mengolah pernapasan, kesehatan sebagainya, I don't know gitu kan. Tapi kalau dijelaskan sih sebetulnya di situ, yoga itu sebetulnya adalah tanda ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Pose-posenya yoga itu sebetulnya adalah penyembahan loh sebetulnya. Maaf ya kalau ada yang pernah ikut yoga di sini atau masih ikut yoga, maaf. Tapi ini website itu sendiri yang mengatakan itu ditulis oleh orang-orang penganut yoga itu gitu. Mereka bilang itu setiap posenya itu ada yang apa, memandang bulan apa apa nggak tahu lah gitu ya. Itu pose penyembahan gitu sebetulnya. Dan auto urine terapi itu adalah ya salah satunya adalah tanda ketaatan. Di situ dibilang, ditulis, didaftarin gitu. Manfaatnya apa? Oh, kalau kamu sudah ngikut ini selama setahun, kamu bisa begini, kamu akan dapat ini, kamu bisa apa gitu. Saya udah lupa lah gitu, udah lama itu. Bahkan terakhir itu sesudah sekian tahun, kamu akan bisa terbang. Itu ditulis di situ. Aneh ya, aneh, aneh banget sebetulnya gitu. Nah, em, jadi worship yang tanda kutip ya, worship yang negatif pun ada manfaatnya, ada loh. Ih, musuh itu bisa kasih manfaat kepada orang yang menyembah dia, bisa, bisa. Tapi mari kita lihat sebaliknya. Kalau musuh bisa memberi manfaat kepada orang yang menyembah dia, bagaimana dengan Tuhan? Pasti jauh lebih dari itu. Amin, gitu kan. Manfaat yang kita peroleh waktu kita menyembah Tuhan itu jauh lebih daripada yang musuh bisa berikan, iblis bisa berikan gitu ya. Nah, sekali lagi, disclaimer-nya adalah worship bukan bertujuan untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Maaf ya kalau mengecewakan. Saya pikir tadinya kalau worship itu nanti saya worship itu dapat apa gitu. Enggak.
Sebetulnya nggak gitu. That's not how it works gitu kan. Bukan transaksi. Worship itu bukan transaksi gitu ya. Tapi, tapi waktu kita worship itu waktu kita intim dengan Tuhan, ya kan? Worship itu membawa kita dalam intimacy dengan Tuhan. Waktu kita intim dengan Tuhan, maka segala hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita, itu terbuka buat kita. Ya dong. Cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya ditambahkan padamu. Gitu kan, ayatnya bilang begitu. Kurang lebih kayak begitu. Kita cari Tuhan, bukan cari, apa, seek the blesser, not the blessing. Ada lagu dulu bilang begitu kan. Cari sang pemberi berkat, jangan cari berkatnya. Karena waktu kamu ketemu dengan sang pemberi berkat, semua berkat yang dia punya itu menjadi milikmu. Amin. Pernah dengar sebuah cerita tentang ada seorang raja gitu, seorang raja kaya sekali. Suatu ketika dia bilang, aku pengen berkati rakyatku nih, katanya gitu kan. Oke, jadi caranya gini, kita undang semua rakyat, boleh satu hari itu datang ke istana, aku bikin perjamuan, boleh makan apa aja, gitu. Lalu di tengah perjamuan, raja bilang, oke, rakyatku, ini di ruangan pesta ini kan ada banyak barang-barang indah, barang-barang emas-emas semua, namanya raja gitu kan, raja kaya. Nah, kalian boleh ngambil seorang satu hal yang kalian anggap paling berharga, katanya. Oh, langsung apa ribut semua gitu, rebut-rebutan, ada yang ngambil sendok emas, ada yang ngambil garpu emas, ada yang ngambil piala emas buat minum, ada yang ngambil apa, kaki kaki dia, kaki kaki lilin gitu kan, diambil gitu. Ini lumayan nih emas nih gitu kan. Semua pada berebutan gitu, tapi ada satu orang anak, dia justru lari kepada si sang raja itu, dia peluk kakinya. Ya aja bingung gitu kan, loh nak, kamu bukannya nyari benda apa gitu kan, yang boleh dibawa pulang loh nak gitu kan. Si anak itu bilang gini, enggak Baginda, katanya, karena kalau aku dapatkan engkau, maka segala milikmu itu kan jadi milikku kan. Oh iya bener juga ya, dia bilang. Nah demikian juga kita sebetulnya, kita enggak nyari berkatnya saja gitu kan. Tuhan berkati aku menyembahmu loh ini kan, enggak gitu caranya, tapi kita cari sang pemberi berkatnya. Amin. Maka semua berkat yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi milik kita. Nih, lanjut lagi. Oke. Nah, Tuhan tidak butuh penyembahan kita. Benar ya? Karena dengan atau tanpa penyembahan kita, Tuhan itu tetap Tuhan kok. Dia tetap Allah kok. Ya, ada film dulu kan, saya ingat pernah nonton film apa ya, kayak film Santa Claus gitu. Santa Clausnya itu karena orang mulai nggak percaya Santa Claus, itu dia jadi lemah gitu. Oh, oh, ada lalu minta tolong sama orang-orang itu, tolong dong percaya sama aku dong, percaya sama aku. Nah, orang mulai percaya gitu, dia jadi kuat lagi gitu. Nah, Tuhan tuh nggak kayak gitu gitu ya. Tuhan kita mau percaya, mau enggak, kita mau nyembah dia atau enggak, dia tetap Tuhan kok. Ya kan, meskipun ada banyak orang ateis misalkan gitu, kita nggak percaya Tuhan, Tuhan itu nggak ada. Tuhan bilang ya terserah lu sih, gue tetap Tuhan gitu. Tuhan tetap Tuhan gitu. Penyembahan nggak bermanfaat buat Tuhan sebetulnya. Penyembahan bermanfaatnya buat kita. Benar ya? Oke, apa sih manfaatnya tadi kan? Oke, manfaat worship. Tadi ini saya ngambil dari contekannya. Tadi kan dari Bu Weni kasih contekannya gitu ya. Apa sih salah satunya manfaatnya itu ya membangun iman. Gitu kan? Oke, Filipi 4 ayat 6 bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir, apapun juga. Pak, tapi ini harga-harga lagi naik nih Pak. Bentar lagi katanya ada ini, ada itu. Ini katanya ada gempa nih, bakal mega trust. Takut dong Pak. Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun, apapun. Gimana nggak khawatir sih Pak? Nah, ini waktu kita worship tadi kan, semakin kita intim dengan Tuhan. Dari worship itu kan kita semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin kenal Tuhan itu kayak apa. Maka kita jadi iman kita terbangun otomatis. Iya sih, aku tahu sih, memang harga-harga bisa naik. Bisa sih, bisa. Tapi Tuhan kan Allah pemilik segala sesuatu. Tuhan nggak akan pernah kekurangan sumber untuk memberkati kita kok. Amin. Gitu kan. Oh, nanti ada gempa gini. Oke, Tuhan bilang, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku pernah kerjakan kok. Oke, tapi ada gempa Tuhan. Ya, suruh aja gempanya berhenti. Tuhan akan bilang begitu sama kita. Pasti gitu lah.
Nah, kita bagaimana kita tahu hal-hal seperti ini kalau kita nggak dekat dengan Tuhan? Oke, ya waktu kita semakin dekat dengan kita semakin ngerti cara berpikirnya Tuhan, hatinya Tuhan itu kayak apa sih buat kita jadi nggak khawatir sih. Ada sih kekhawatiran tuh bisa menyerang, pasti bisa. Tapi saya sering ngomong gini pada sel grup saya gitu kan, ada fakta, ya, tapi ada firman Tuhan. Nah, mana yang lebih berotoritas dalam hidup kita? Kadang-kadang kita bilang begini, ya saya tahu sih ayatnya mengatakan oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh, firman Tuhan. Tapi Pak, dokter bilang ini udah nggak bisa sembuh Pak. Perkataan dokter itu kita taruh lebih tinggi daripada firman Tuhan. Nah, gitu jadi takut tuh kayak begitu kan. Wah, nggak bisa sembuh nih. Yang harus kita lakukan adalah, ya saya tahu dokter bilang, ini fakta nih, dokter bilang nggak bisa sembuh. Kami sudah nggak bisa apa-apa. Ini dokter bilang. Oke, tapi firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Mana yang lebih berkuasa? Firman dokter, perkataan dokter, tulis dokter, atau firman Tuhan? Hmm. Saya sih pengen tahu firman Tuhan itu di atas segalanya. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri kan. Ya. Dia harus lebih berotoritas dalam hidup kita. Maka kita nggak akan jadi takut dengan apapun juga. Yang ini, oke ada fakta gini, oke, tapi Tuhan akan sanggup mengalahkan ini semua. Amin. Ya, oke. Lanjut dulu ya. Manfaat berusia apa? Membangun iman. Kita jadi semakin iman kita bertumbuh, kita nggak jadi khawatir apapun juga. Oke, number two. Oh, oke, belum belum number two ini. Karena waktu kita menyembah tadi ya, kita memandang Tuhan, bagaimana Dia besar dan dahsyat, maka iman kita bangkit. Ingat Daud lawan Goliat. Dibilang di ayatnya mengatakan Daud itu berlari kepada Goliat. Goliat itu padahal kan saya pernah hitung-hitung at least 3 meter deh tingginya gitu kan. Daud itu masih remaja waktu itu katanya kan ya paling berapa sih 1,50 m, 160 lah paling gitu setengahnya Goliat. Mungkin Goliat ngeliat Daud ini anak bodoh sekali ya. Dia berlari menghampiri aku mau mati dia. Tapi rupanya Daud ngerti satu. Dia nggak memandang Goliatnya. Dia memandang Tuhan. Tuhan itu jauh lebih besar daripada Goliat. Nah ini yang tadi konsepnya nih. Waktu kita menaruh Tuhan itu di atas masalah kita jadi nggak khawatir. Amin. Ingat bangsa Israel juga waktu masuk Kanaan itu kan sempat gagal dulu kan. Wah nggak bisa deh, di sana tuh banyak raksasa, soalnya takut semua, takut, takut. Padahal kemudian hari mereka baru tahu waktu orang orang Kanaan itu bilang, dulu kami itu udah takut sama kalian sebetulnya, bukan sama orang Israel sih, takut kepada Tuhanmu yang menyertaimu sebetulnya. Orang Israel ngelihat raksasa, aduh kita kecil dibanding mereka kayak belalang. Orang orang Kanaan melihat Tuhan di balik orang Israel. Ih, kami ngeri, kami takut semua katanya. Mari kita nggak mengulangi kesalahan mereka. Gitu. Mari jangan pandang masalah kita terlalu besar sehingga mengalahkan Tuhan kita. Nggak boleh dong, gitu ya. Oke, lanjut. Yang manfaat kedua, untuk membangun pikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8 bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang baik-baik ya saudara-saudara. Paulus sering ngomong gitu kan. Yang baik, yang benar, dan sebagainya segala macam. Nah, karena kenapa? Waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita kan mikirnya tuh hal-hal yang baik pasti kan. Dan waktu kita mikir hal-hal yang baik, kita nggak akan kepikiran hal-hal yang buruk. Otak manusia itu memang ternyata ada batasnya kok. Kita nggak bisa mikir banyak hal sekaligus, katanya demikian. Kecuali ibu-ibu katanya ada bisa multitasking. Tapi biasanya manusia itu nggak bisa mikir, "Oh, lagi ibadah gini kan. Mikirnya adalah abis ini aku pengen bikin dosa apa ya." Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Pikiran kita lagi tertuju kepada Tuhan. Waktu kita mikir tentang hal-hal yang baik, tentang Tuhan, kebaikannya, kita nggak pernah pikir hal-hal yang buruk. Amin, gitu ya. Maka manfaatnya adalah pikiran kita jadi positif. Kita keluar dari penyembahan, bukan keluar dari penyembahan ya, keluar kan penyembahan itu selalu terus-menerus gitu kan. Waktu kita ketemu dengan orang, ketemu dengan klien, ketemu dengan siapa gitu, kita pikiran kita juga jadi nggak negatif mulu gitu kan. Karena kita masih ingat nih tadi hal-hal yang baik, yang manis, yang sudah didengar segala macam yang kita bicarakan sebelumnya.
Oh, oke. Saya memandang klien jadi beda. Saya memandang teman sekerja kita juga dulunya sebel dulu gitu kan. Sekarang jadi beda gitu ya. Kenapa ya? Oh, karena sudut pandang kita itu sudah mulai berubah. Pikiran kita positif. Amin. Itu penyembahan. Gitu ya. Oke. Dan lagi, satu lagi. Membangun keintiman dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 3 bilang, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ini ada sebuah contoh gini. Tuhan, oh, oke, pembahasannya begini. Ayat ini bilang, Bapa menghendaki penyembah demikian. Tuhan mencari penyembah orangnya, bukan penyembahannya. Ternyata. Betul ya. Yang Tuhan cari adalah, sekali lagi, Bapa menghendaki penyembah. Yang kayak apa? Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oke. Nah, jadi yang Tuhan utamakan itu apa sih? Relationship sebetulnya, hubungan. Bukan sekedar iya orang datang bawa penyembahan bawa sajen gitu kan kayak di Bali gitu bawa sajen tapi sebetulnya aku nggak rela sih gitu mungkin ada orang kayak gitu kan ini berapa duit nih sebetulnya gitu nggak rela gitu tapi Tuhan aku lihat hati gitu. Kembali yang tadi kita sudah sempat bahas ya. Nah karena begini ada orang menyembah tanda kutip ya menyembah dengan suara yang mungkin bagus gitu kan orang bilang ih kalau dia nyanyi aku terharu deh tersentuh aku sampai nangis gitu kan oke di hadapan manusia mungkin bagus tapi bagaimana di hadapan Tuhan? Bapak, Bagaimana? maaf, waktu tinggal 3 menit lagi, Pak. Oh, oke, saya harus ngebut nih. Oke. Tapi bagaimana hatinya? Terima kasih. Gitu kan ya. Eh, ada orang yang suaranya sebaliknya, ada orang suaranya pas-pasan, tapi hatinya serius di hadapan Tuhan. Nah, ada sebuah testimoni begini. Ada seorang hamba Tuhan, dia melayani di sebuah apa namanya nih, panti asuhan, gitu ya. Diajak nyanyi, gitu kan. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang pada dia, kamu perhatiin deh anak yang itu. Tuhan bilang, aku berkenan pada penyembahan dia. Si hamba Tuhan ini pikir, wah ini pasti dia nyanyinya bagus banget nih, gitu kan. Sampai Tuhan berkenan. Jadi dia pelan-pelan mendekati anak ini, pengen dengar suaranya kayak apa. Ternyata waktu dia deketin, yang didengar adalah anak ini adalah anak bisu tuli sebetulnya. Orang bisu tuli itu dia nyanyinya itu kan nggak bisa dengar apa yang dia katakan. Jadi dia gitu. Nggak ada kata-kata dan nadanya juga hancur. Tapi Tuhan bilang, aku berkenan. Karena Tuhan lihat hatinya ternyata. Bukan soal suara yang bagus, tapi soal hati gitu ya. Oke. Jadi apa? Intiman. Oke. Lalu ada sebuah contoh yang bagus juga waktu Paulus dan Silas gitu. Kita tahu ceritanya, jadi saya nggak bahas lagi ya gitu ya. Bahwa ini contoh kasus yang bagus yaitu waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan sanggup melakukan banyak sekali. Kita tahu ceritanya. Satu lagi. Oh, oke. Bahwa satu kata yang diterjemahkan sebagai penyembahan itu adalah terapeu. Itu ayatnya dari sini dan menjadi terapi dalam bahasa Inggris. Ternyata penyembahan itu kaitannya dengan kesembuhan. Kalau di antara kita ada yang butuh kesembuhan apa-apa, apa sajalah, jiwa, tubuh. Kalau roh sih, maksudnya udah ciptaan yang sempurna, kayaknya udah baru kan. Ya. Kalau ada yang perlu kesembuhan dalam hal apa batin, mungkin dalam hal yang tubuh gitu. Penyembahan itu adalah terapeu, terapi buat kita. Satu lagi terakhir, kita menjadi seperti yang kita sembah. Ada istilah kayak gitu. Ayat ini kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan dan kemuliaan yang semakin besar. Oke. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita menyembah berhala. Karena waktu kita menyembah berhala, kita jadi seperti dia loh. Tapi Tuhan bilang, sembahlah aku. Maka engkau akan menjadi semakin serupa dengan aku. Saya pikir tuh nggak ada yang lebih luar biasa dari itu. Ini kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Gitu. Jadi sekali lagi, penyembahan itu bukan buat Tuhan. Wah kalau aku sembah Tuhan, Tuhan menjadi semakin mulia. Enggak. Gitu. Tapi kita semakin serupa dengan dia. Nah, terakhir. Sekali lagi saya menekankan lah gitu ya gambar ini. Buat saya ini gambarnya bagus sekali mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sebetulnya Tuhan bilang persembahkan kehidupanmu itu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Hidupku Tuhan berarti apa? Semuanya 24/7 adalah penyembahan kita. Dengan hati kita, waktu hati kita menyembah Tuhan, maka seluruh kehidupan kita itu menjadi penyembahan pada Tuhan.
Amin. 나를